1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Hai manusia Allah, artinya memberikan satu seruan, satu panggilan, ajakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita memahami, untuk kita mengerti siapa kita, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19, saya akan baca untuk saudara. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini kehidupan manusia. Kalau saudara juga membandingkan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 24, ini tentang manusia, bukan semua. Ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi ini kehidupan manusia, saudara. Kemudian saudara bandingkan lagi dengan Mazmur pasal 50 ayat yang ke-5. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Jadi inilah keberadaan manusia. Manusia itu hanya sementara. Waktunya tiba kita akan kembali menjadi debu, karena dari sanalah kita berasal. Kita di dalam hidup ini kita sama dengan orang yang bermimpi. Artinya segala kemuliaannya ini, saudara, seperti bunga rumput. Kemuliaan manusia, apa yang manusia miliki, apa yang dicapai, apa yang didapat, kata firman Allah, semua itu seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 tadi, inilah keberadaan manusia dan segala kemuliaannya, segala kejayaannya, sementara adanya, saudara. Di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Kemuliaan manusia tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Manusia juga akan kembali menjadi debu. Makanya diingatkan, diserukan melalui ayat yang kita baca ini. Hai manusia Allah. Kenapa manusia Allah, saudara? Karena kehidupan saya dan saudara manusia yang berdosa, tetapi sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal, kata firman Allah. Kalau saudara membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama di sana, saudara, ayat yang ke-18, bahwa manusia Allah ini, saudara, ya. 1 Petrus pertama ayatnya 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Iya. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Jadi saudara perhatikan ayat ini. Kita yang disebut manusia Allah, sekalipun manusia, kata firman Allah, dari debu menjadi debu. Kita seperti bunga rumput. Kemuliaan kita bisa gugur, tidak ada yang kekal. Memberikan pemahaman kepada saya dan saudara
bahwa memang manusia itu baru nama manusia sia-sia, katanya saudara. Tetapi kata firman Allah ini, oleh pengorbanan Tuhan, kita bukan dibeli, dibayar dengan emas dan perak, bukan saudara. Tapi kata firman Allah, kita ditebus melalui darah anak domba Allah. Jadi inilah kehidupan manusia. Mengapa kita disebut sebagai manusia Allah? Karena kita sudah ditebus, sudah dibayar, bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darah anak domba Allah itu. Dia yang sudah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk supaya saya dan saudara itu bisa diselamatkan, bisa ditebus. Karena saudara tahu manusia sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Upah dosa itu maut, kematian, penghukuman kekal. Tapi oleh kasih karunia Allah, Dia persembahkan hidupnya, Dia persembahkan darahnya, nyawanya Dia berikan untuk menggantikan saya dan saudara, supaya kita tidak terhukum di dalam penghukuman yang kekal. Itu sebabnya kita ditebus, disebut, hai manusia Allah. Mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini bukan manusia yang hidup di dalam dosa, hidup diikat dengan dosa. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Meskipun banyak orang yang percaya kepada Tuhan, mereka masih tetap hidup, mereka tetap hidup yang lama, bukan hidup yang baru, yang sudah ditebus, yang sudah dibayar dengan darah anak domba Allah. Masih terlalu banyak orang yang percaya, yang katanya pengikut Kristus, yang masih tidak menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga kehidupan mereka tidak berubah. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita, seruan ini menyentahkan kita. Kita ini manusia Allah, bukan lagi manusia yang diperbudak oleh dosa. Waktu Bonsta yang lalu, saudara-saudara, Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, dia sampaikan seperti ini, saudara. Siapapun orang, jangan sombong. Kenapa? Orang debu. Kenapa? Orang seperti bunga rumput. Jangan sombong. Ini luar biasa pesan ini, seruan ini, saudara-saudara. Sekian ribu jemaat GPDI yang hadir, gembala-gembala, pemerintah. Karena firman Allah ini menyerukan kepada kita, sadar kita ini manusia Allah. Kita tidak perlu menyombongkan diri dengan jabatan, dengan kepintaran yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, segala fasilitas hidup kita miliki. Kata firman Allah, jangan sombong, karena orang yang sombong itu ditentang oleh Tuhan. Ini artinya mau disampaikan melalui seruan ini, orang tetap rendah hati. Siapapun kita, tetap rendah hati, karena kita adalah manusia Allah yang sudah diperbaharui, yang sudah ditebus dari cara hidup yang lama, hidup yang sia-sia, saudara. Jadi saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita, sadar kita, seruan ini menyentahkan kita.
Kita ini manusia Allah yang sudah ditebus, yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin baca di dalam terjemahan lama ayat ini, saudara, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dalam terjemahan lama dia berkata begini, tetapi engkau ini, hai hamba Allah. Jadi saudara lihat, di dalam terjemahan lama dia memakai kata, ya, kalimat seruan ini, saudara, itu kita ini hamba-hamba Allah. Hamba Allah bukan nanti jadi gembala. Hamba Allah bukan nanti jadi pendeta. Bahkan saya seringkali, saudara, berkata begini, tidak semua pendeta itu hamba Allah. Ya, tidak semua gembala itu memiliki hati hamba. Karena kalau kita bicara tentang hamba, itu bicara tentang dolos, bicara tentang budak. Budak siapa? Budak Allah. Budak siapa? Budak kebenaran. Hamba kebenaran. Jadi hamba Allah ini sama dengan hamba kebenaran. Hamba Tuhan sama dengan hamba kebenaran. Kan ayat ini dia berkata, saudara, Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita manusia Allah, kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Sejak kita ditebus, kata firman Allah, hai manusia Allah, hai hamba Allah. Ini artinya orang ini adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Nah, ini sebabnya saya katakan tadi, banyak orang Kristen tidak paham ini, sudah, sehingga mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Mereka tetap diperhamba, hidup memakai manusia yang lama, padahal manusia kita sudah diperbaharui. Mari saudara, lewat ayat ini coba kita paham, kita renungkan. Oh, ternyata ayat ini memberikan ajakan kepada kita, seruan kepada kita, panggilan kepada kita, bahwa kita ini manusia Allah, manusia yang sudah diubahkan, manusia yang sudah ditebus, dan kita ini adalah hamba Allah. Kalau kita adalah hamba Allah, kita hamba kebenaran. Tentu yang kita perlu lakukan dalam hidup ini adalah kebenaran. Yang terakhir, saudara-saudara, melalui seruan ayat ini, saudara, mengingatkan kepada kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita, hai manusia Allah, itu artinya kita ini adalah milik Allah. Kalau saudara baca dalam terjemahan hari-hari, saya baca untuk saudara, tetapi engkau adalah orang milik Allah. Jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Engkau adalah orang milik Allah. Jadi dalam 1 Petrus 2 ayat 19 ini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini, hidup kita ini adalah milik Allah. Kenapa milik Allah? Sudah dibayar dengan harga yang mahal. Sehingga firman Allah berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
kita sendiri. Hidupmu bukan milikmu sendiri. Makanya firman Allah katakan, muliakanlah Tuhan. Ini saudara yang perlu kita pahami. Kenapa? Kenapa ayat ini datang sebagai bentuk seruan kepada kita, sebagai bentuk panggilan, sebagai bentuk ajakan kepada kita. Karena kita ini adalah manusia Allah. Kalau ada tutur lagu dulu saudara, orang mungkin jarang-jarang nyanyi lagu ini saudara. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kalau saudara memaknai pujian ini saudara, orang sadar siapa orang. Lagu ini punya makna yang lain saudara. Artinya siapakah aku jadi biji matamu. Orang ini manusia, dari debu tanah akan kembali menjadi debu. Tapi oleh karena darah penebusan itu, sehingga orang jadi berarti, jadi milik Allah, jadi hamba Allah, jadi manusia Allah. Ini yang perlu kita syukuri. Itu makna dari pujian itu saudara. Sehingga dia boleh jadi biji mata Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi gembala, mau jadi pendeta. Yang terpenting lakukanlah kebenaran. Diingatkan, jauhilah, hai engkau milik Tuhan, hai engkau hamba Allah, hai engkau manusia Allah. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita sudah dibayar. Makanya jangan sia-siakan kehidupan kita ini saudara. Biar kehidupan kita ini jadi berarti, jadi berharga. Dan seruan ini mengajak supaya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia Allah, kata firman Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang perlu dijauhi saudara? Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya saudara akan lihat ada dua hal yang disampaikan oleh firman Allah. Ada dua hal yang membuat manusia itu tersesat. Hal yang pertama itu adalah bersilat lidah. Saudara tahu arti bersilat lidah? Itu arti bersilat lidah itu pertikaian kata-kata. Hai manusia Allah, hai hamba Allah, hai milik Allah. Siapa? Saya dan saudara. Kata firman Allah, jauhilah pertikaian kata-kata. Arti jauhilah ini saudara artinya buang. Jangan ada ini. Makanya Tuhan bilang, firman Allah katakan, jauhilah itu. Jangan sampai orang-orang yang adalah milik kepunyaan Allah, yang adalah hamba Allah, yang adalah manusia Allah, yang disebut orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan ada silat kata ini saudara. Jangan ada pertikaian kata-kata. Karena dengan mulut kita binasa, saudara-saudara. Ya, itu artinya kata-kata. Lidah ini kata firman Allah, kalau orang tidak kendalikan di dalam kitab Yakobus, ya, maka ibadah kita, firman Tuhan berkata sia-sia. Jangan ada yang suka bersilat kata. Jauhilah ini, buanglah ini. Jangan terus mengenakan ini manusia lama.
Jangan suka bersilat kata-kata firman Allah. Orang sadar siapa kita. Ini satu seruan firman Allah, saudara. Jadi kalau satu seruan firman Allah, siapapun yang menamakan diri orang percaya, pengikut Kristus, itu harus dengar seruan ini. Ini seruan kerajaan surga. Hai manusia Allah, hai milik Allah, hai hamba-hamba Allah, buang bersilat kata itu, dibuang dari hidup kita. Pertikaian kata-kata itu buang dari hidup kita. Yang kedua, yang perlu kita buang, kita jauhi, kata firman Allah di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 ini, itu cinta uang. Ya, artinya serakah, tamak. Pelayanan pekerjaan Tuhan juga butuh uang. Tetapi ingat, bukan uang segala-galanya, bukan uang yang terutama. Kan firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang so dapat tuh kerajaan Allah, kalau orang so dapat tuh kebenaran, orang so lakukan, orang so terjemahkan tuh kebenaran Allah itu, maka itu baru akan ditambahkan berkat-berkat jasmani. Mari saudara, kita sebagai manusia Allah, manusia yang sudah ditebus, manusia yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah, jauhi dua hal ini. Kenapa? Karena kalau bersilat kata itu tetap ada di dalam kehidupan kita, kemudian kita cinta uang, maka saudara-saudara, firman Allah ini berkata, orang akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini maksudnya firman Allah, diserukan kepada kita supaya kita sebagai milik Allah, manusia Allah, hamba Allah, jauhilah ini. Kenapa? Karena kalau orang tetap hidup bersilat kata, orang yang tetap hidup dengan ketamakan mereka, keegoisan mereka ini saudara, maka firman Allah katakan mereka akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang berkata, orang kan so setia pe Tuhan. Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi kenyataannya saya tidak mampu ini. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tetap menjadi orang Kristen yang egoisme. Orang yang cari sendiri di pencobaan. Karena orang tetap hidup dengan manusia yang lama, selalu ingin bersilat kata, bertikai lewat kata-kata. Sebagai manusia Allah, hindari ini, kata firman Allah. Jangan hidup dengan ketamakan saudara, keserakahan saudara. Ayat ini begitu jelas menyerukan kepada kita. Tinggalkan itu saudara. Sebab bukan hanya berbagai pencobaan di sini, tetapi ke dalam jerat. Banyak kali anak Tuhan gagal, banyak kali anak Tuhan jatuh. Kenapa? Masuk perangkap, masuk jerat. Makanya hindari pertikaian ini, hindari hidup dalam keserakahan. Itu bicara tentang manusia lama, bukan manusia yang baru. Kemudian saudara lihat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Sampai orang seperti ini. Makanya belum terjadi, Tuhan sudah sampaikan lewat firman Allah ini. Hai manusia Allah. Saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam nafsu yang hampa, sehingga menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Saudara,
karena tidak mendengar seruan ini. Banyak orang Kristen yang jatuh, banyak orang Kristen imannya runtuh, tidak tahan dengan tekanan, tidak tahan dengan fitnah, tidak tahan dengan keinginan-keinginan daging yang begitu merasuki kehidupan kekristenan. Banyak kali orang mengeraskan hati. Makanya firman Allah katakan, jangan keraskan hati. Ketika engkau dengar firman Allah, buka hatimu, supaya keinginan-keinginan ini tidak akan membawa pada kehancuran. Allah sangat mengasihi kita. Dia serukan, dia ingatkan, kita ini bukan manusia yang lama lagi. Kita ini sudah menjadi kepunyaan Allah. Kita ini sudah ditebus menjadi hamba-hamba kebenaran. Kita ini bukan manusia yang sia-sia lagi. Walaupun akhirnya kita kembali menjadi debu, tapi kita itu manusia Allah, akan kembali kepada pemiliknya. Dengar seruan ini, saudara. Buang pertikaian itu, buang ketamakan itu. Kenapa? Itu akan membuat Anda tenggelam, akan membuat Anda terbuai. Cara-cara yang kecil ini mampu membuat Anda jatuh, saudara-saudara. Saya katakan kepada saudara bahwa orang tidak pernah jatuh di hal yang besar. Banyak kali orang jatuh pada hal-hal yang kecil. Makanya Tuhan katakan, percayakan dulu hal yang kecil, baru hal yang besar dipercayakan kepada kita. Orang Kristen anggap ini hal yang kecil, tapi itu, saudara, kata firman Allah, menenggelamkan kita. Artinya membuat kita terbuai dengan kesalahan-kesalahan yang kecil ini. Mari kita rubah paradigma kita, sebab kita ini adalah manusia Allah. Buanglah dua hal ini. Jadi ingat-ingat, buang, saudara. Karena bukan cuma keruntuhan, tapi kebinasaan. Kata binasa itu artinya penghukuman kekal. Makanya ayat 12 kita sudah baca tadi. Rebutlah hidup yang kekal. Jadi buang hal-hal ini. Jangan sampai pertikaian, ketamakan itu melekat di dalam hidup saya dan saudara sebagai hamba-hamba Allah, sebagai milik Allah, sebagai manusia Allah. Jangan sampai itu melekat. Sekalipun hal yang kecil, Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah bayar hidup kita. Jangan pernah saudara beri peluang sekecil apapun itu di dalam hidupmu, di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Karena itu yang akan menenggelamkan Anda dalam kehancuran dan kebinasaan, kata firman Allah. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di sini membuang itu yang mereka cari, yang mereka kejar, yang mereka rebut. Kata firman Allah, itu adalah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal. Kalau Tuhan bicara hidup yang kekal, saudara, ya, mari kita akan kembali lihat dalam ayat 1 Timotius 6 ini. Saya akan baca, saudara, dalam terjemahan sehari-hari, saudara. Tetapi engkau adalah orang milik Allah, jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah. Ini hidup yang kekal. Untuk merebut, memperoleh hidup yang kekal, mencapai hidup yang kekal, yang perlu saudara kita rebut di hari-hari ini, yang perlu kita capai di hari-hari ini, yang perlu kita miliki di hari-hari ini. Kata firman Allah ini, saudara-saudara, ya, berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah.
Kenapa? Karena kita adalah hamba kebenaran. Hidup benar. Kemudian ayat ini selanjutnya dia berkata, saudara, ya, yang mengabdi kepada. Berapa lama kita jadi orang percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita mengabdi kepada Allah? Percaya kepada Kristus. Sudah jelas saudara ya. Mengasihi sesama. Orang kejar, orang miliki dalam pemahaman. Untuk orang merebut hidup yang kekal. Miliki ini. Kasih terhadap sesama. Selanjutnya saudara, ayat ini dia berkata, tabah dalam penderitaan, tabah, sabar dalam penderitaan. Karena saudara, kata merebut di situ dia punya pengertian. Ya, kata merebut di situ dia punya pengertian sungguh-sungguh berusaha, bekerja keras, penuh semangat dan tetap berlari mencapai tujuan. Sekalipun kesakitan, diperlakukan buruk dan menderita penganiayaan. Jadi saudara lihat, sekalipun sakit, untuk kita merebut, untuk kita mengejar hidup yang kekal. Sekalipun sakit, kata firman Allah, sekalipun menderita, sekalipun orang perlakukan buruk kepada kita, kita harus capai tujuan kita. Apa tujuan kita? Hidup yang kekal. Untuk mencapai ini, kata firman Allah, sekalipun mereka perlakukan buruk, sekalipun kesakitan datang menghadang hidup kita, saudara, menderita, tapi kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap lebih bersungguh-sungguh lagi. Untuk apa? Capai tujuan kita, hidup yang kekal. Nggak mudah, saudara. Makanya firman Allah ini berkata, sabar, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar. Kenapa dikatakan sabar, tabah? Kenapa, saudara-saudara? Karena kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Manusia Allah, milik kepunyaan Allah. Manusia Allah, hamba Allah. Manusia Allah, manusia yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Apapun yang orang alami, demi mencapai tujuan kita, capailah tujuan kita. Memang dalam perjuangan ini butuh pengorbanan, tetapi kita tidak sendiri. Kita sebagai manusia Allah, kita sebagai hamba kebenaran, kita sebagai milik kepunyaan Allah, kita tidak sendiri. Orang tahu bahwa orang punya penolong. Makanya ayat yang terakhir saya ingin baca untuk saudara, Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saudara perhatikan ayat ini. Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6, dia berkata begini, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara perhatikan, sebagai milik Allah, sebagai manusia Allah, sebagai hamba-hamba Allah, kata firman Allah, kita tidak sendiri untuk merebut hidup yang kekal itu, untuk kita memiliki berusaha hidup benar di hadapan Allah, untuk kita memiliki kasih kepada sesama kita. Kita tidak dibiarkan Allah sendiri. Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Dia tidak tinggalkan kita sendiri di dalam menanggung penderitaan, kesengsaraan, di mana kita sementara memperjuangkan hidup yang kekal, hidup yang benar, hidup yang penuh kasih, hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dia tidak biarkan kita sendiri.
Kata firman Allah ini, oleh Roh Tuhan, bukan oleh kekuatan kita. Makanya firman Allah katakan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia kehebatanmu. Kenapa? Kalau orang andalkan, kata firman Allah, terkutuk. Kalau bicara tentang kutuk, saya selalu berkata kepada saudara, itu saudara berhadapan langsung dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Makanya jangan andalkan kekuatan kita. Kita manusia, saudara, biasa. Tapi kita sudah dibayar, ditebus. Kita menjadi manusia Allah. Ingat ini saudara. Ingat seruan ini. Maknai seruan ini. Maknai panggilan ini. Supaya benar saudara membuang hal-hal yang akan membuat saudara tenggelam dalam kehancuran dan kebinasaan. Tuhan mengasihi kita. Dia serukan melalui firman Allah ini. Mari kita sebagai milik kepunyaan Allah. Bukan oleh kuat dan gagah kita untuk kita merebut hidup yang kekal itu, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Makanya Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kenapa? Kita manusia Allah. Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan tidak biarkan Anda di dalam keadaan-keadaan yang lemah sebagai manusia biasa. Dia sudah mengubah hidupmu. Makanya hargai ini, hormati ini, maknai ini. Kita sebagai manusia Allah. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan ibadahmu. Apapun itu terjadi dalam hidup kita, mari berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, rebut kehidupan kekal itu. Karena itu bukan akan menenggelamkan saudara pada kehancuran dan kebinasaan, tapi itu akan membawa saudara masuk dalam satu kehidupan yang mampu bertahan sampai pada kerajaan sorga yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau nyanyi satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.